Selamat datang di iNesia Channel, tempat kita membahas misteri-misteri dunia yang penuh tanda tanya. Pernahkah kamu mendengar tentang segitiga Bermuda di Samudera Atlantik? Sebuah kawasan laut yang terkenal karena banyak kapal dan pesawat hilang tanpa jejak. Namun tahukah kamu bahwa Indonesia juga punya kawasan serupa? Namanya adalah Segitiga Masalembo. Sebuah kawasan perairan di Laut Jawa yang sudah lama dianggap angker dan berbahaya. Banyak tragedi, kisah mistis, hingga teori konspirasi yang lahir dari tempat ini. Malam ini, kita akan menelusuri kisah-kisah panjang tentang Segitiga Masalembo. Apakah semua ini murni fenomena alam? Ataukah ada kekuatan lain yang bermain di dalamnya? Mari kita mulai. Segitiga Masalembo adalah sebuah kawasan perairan di Indonesia yang terletak di Laut Jawa, tepatnya di antara Pulau Bawean, Kepulauan Masalembo, hingga Majene di Sulawesi Barat. Kawasan ini dikenal luas sebagai jalur lalu lintas laut dan udara yang padat, karena menghubungkan Pulau Jawa dengan wilayah Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara. Namun di balik fungsi pentingnya, Segitiga Masalembo menyimpan banyak kisah misteri, tragedi, serta fenomena alam yang masih menjadi perdebatan hingga kini. Kawasan ini pertama kali mendapat perhatian luas ketika serangkaian tragedi besar menimpa kapal dan pesawat yang melintas di perairannya. Salah satu tragedi paling terkenal adalah tenggelamnya kapal penumpang Tampu Mas II pada 27 Januari 1981. Kapal ini berangkat dari Jakarta menuju Sulawesi dengan membawa lebih dari 1.000 penumpang. Di tengah perjalanan, kapal mengalami kebakaran hebat di perairan sekitar Masalembo. Api menyebar dengan cepat dan sulit dipadamkan hingga akhirnya kapal tenggelam. Tragedi ini menewaskan lebih dari 580 orang dan menjadi salah satu kecelakaan laut terbesar dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini membuat nama Masalembo mulai dikaitkan dengan kematian dan bencana. Namun tragedi di Segitiga Masalembo tidak berhenti di sana. Pada tahun-tahun berikutnya, berbagai kecelakaan lain kembali terjadi. Nelayan-nelayan kecil dari Bawean, Madura, dan sekitarnya sering melaporkan rekan mereka yang hilang di laut. Ada kapal yang ditemukan beberapa hari kemudian tanpa awak. Ada pula nelayan yang selamat, namun kehilangan ingatan tentang apa yang sebenarnya mereka alami. Kisah-kisah semacam ini kemudian berkembang menjadi cerita rakyat tentang adanya penguasa laut atau kerajaan gaib di dasar Masalembo. Peristiwa besar lain yang memperkuat reputasi mistis kawasan ini adalah hilangnya pesawat Adam Air penerbangan 574 pada 1 Januari 2007. Pesawat Boeing 737-400 tersebut membawa 102 orang dalam perjalanan dari Surabaya menuju Manado. Saat melintasi kawasan Masalembo, pesawat hilang kontak dengan menara pengawas. Selama berhari-hari, pencarian dilakukan, namun pesawat seolah lenyap tanpa jejak. Beberapa minggu kemudian, puing-puing ditemukan di dasar laut. Namun penyebab jatuhnya masih menyisakan banyak misteri. Selain Adam Air, ada pula insiden pesawat Merpati Nusantara Airlines pada 11 Januari 1979 yang terbang dari Makassar menuju Surabaya. Pesawat ini jatuh di dekat perairan Masalembo, menewaskan 175 penumpang. Dengan demikian, kawasan ini bukan hanya dikenal sebagai lokasi kecelakaan kapal laut, tetapi juga sebagai tempat jatuhnya beberapa pesawat. Dari sisi ilmiah, para peneliti berusaha menjelaskan mengapa kawasan ini begitu rawan kecelakaan. Masalembo berada pada titik pertemuan 3 arus laut besar. Arus dari Laut Jawa, Selat Makassar, dan Laut Flores. Pertemuan arus tersebut menciptakan kondisi laut yang tidak stabil, dengan ombak besar, pusaran air, dan cuaca yang bisa berubah tiba-tiba. Hal ini menjadi salah satu faktor utama banyaknya kapal yang mengalami musibah di sana. Selain arus laut, struktur dasar laut di kawasan Masalembo juga sangat kompleks. Ada palung dalam, jurang laut, serta cekungan-cekungan yang bisa menimbulkan arus bawah laut kuat. Arus macam ini dapat dengan mudah menenggelamkan kapal jika tidak diantisipasi. Bahkan pesawat yang jatuh di kawasan ini seringkali sulit ditemukan, karena bangkai pesawat bisa langsung terseret ke dasar laut yang dalam. Faktor lain yang sering disebut adalah adanya kemungkinan anomali geomagnetik. Beberapa laporan menyebutkan bahwa kompas kapal dan pesawat yang melintasi kawasan ini sering mengalami gangguan. Alat navigasi bisa berputar tidak menentu, sehingga menyulitkan kru untuk menjaga arah. Jika benar,
Hal ini menjelaskan mengapa ada kapal dan pesawat yang kehilangan jalur hingga akhirnya mengalami kecelakaan. Namun meski penjelasan ilmiah sudah cukup kuat, masyarakat sekitar masih meyakini adanya unsur mistis di balik tragedi Masa Lembo. Nelayan di Kepulauan Masa Lembo misalnya, percaya bahwa laut di kawasan itu dihuni oleh makhluk halus atau penguasa gaib. Mereka menyebut adanya kerajaan bawah laut yang sesekali menuntut tumbal. Oleh sebab itu, setiap kali ada kecelakaan besar, masyarakat menganggapnya sebagai tanda bahwa laut sedang meminta korban. Kisah mistis ini semakin diperkuat oleh cerita-cerita dari para nelayan yang selamat. Beberapa mengaku melihat cahaya aneh di laut pada malam hari. Ada pula yang merasa kapal mereka berhenti mendadak seolah ditahan sesuatu, padahal mesin masih hidup. Ada juga kisah tentang suara misterius yang terdengar dari bawah laut seakan berasal dari sesuatu yang hidup di kedalaman. Sebagian orang bahkan mengaitkan Masa Lembo dengan legenda Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Meski secara geografi Samudra Hindia terpisah jauh, ada keyakinan bahwa kekuasaan Nyi Roro Kidul menjangkau sebagian besar lautan Nusantara, termasuk kawasan Masa Lembo. Teori ini sulit dibuktikan, tetapi tetap hidup kuat di tengah masyarakat. Selain mitos lokal, ada pula teori konspirasi modern yang mencoba menjelaskan misteri Masa Lembo. Beberapa orang percaya bahwa kawasan ini adalah lokasi eksperimen militer rahasia, mirip dengan teori-teori tentang segitiga Bermuda di Atlantik. Ada juga yang mengaitkan Masa Lembo dengan aktivitas UFO atau bahkan pangkalan alien bawah laut. Meski tidak ada bukti nyata, cerita-cerita ini semakin menambah aura mistis Masa Lembo di mata masyarakat. Dari sudut pandang sejarah, Masa Lembo sudah lama dikenal sebagai jalur laut yang berbahaya. Catatan kecelakaan di kawasan ini sudah ada sejak tahun 1970-an dan hingga kini masih terus terjadi. Meski teknologi navigasi semakin maju, insiden tetap saja berlangsung meskipun jumlahnya lebih sedikit dibanding masa lalu. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan ini memang memiliki tingkat resiko tinggi baik dari sisi alam maupun navigasi. Misteri segitiga Masa Lembo hingga kini masih belum sepenuhnya terjawab. Bagi kalangan ilmiah, semua bisa dijelaskan dengan fenomena alam, mulai dari arus laut, cuaca ekstrim, hingga gangguan geomagnetik. Bagi masyarakat awam, Masa Lembo tetap menjadi simbol kekuatan gaib yang tak terlihat. Dan bagi para pecinta misteri, kawasan ini adalah teka-teki besar yang masih menunggu untuk diungkap lebih dalam. Itulah kisah panjang tentang segitiga Masa Lembo, kawasan laut Indonesia yang disebut-sebut sebagai segitiga Bermuda versi Nusantara. Banyak tragedi telah terjadi di sana, mulai dari kapal, nelayan, hingga pesawat yang hilang. Sebagian percaya semua itu hanyalah fenomena alam. Sebagian lain yakin ada kekuatan gaib yang bersemayam di dasar laut. Sampai hari ini, misteri Masa Lembo belum pernah benar-benar terpecahkan. Apakah benar laut ini menelan korban karena arus deras dan cuaca ekstrim? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang tidak bisa dijelaskan sains? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah misteri lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di iNesia Channel.